Assalamualaikum sanak sadonyo. Kembali lagi bersama aku di Mursa Channel. Pada video kali ini akan ada informasi tentang 8 ide kerja part-time untuk mahasiswa dan cara mencarinya. Kita lanjut setelah intro yang satu ini. Bagi sanak yang masih kuliah atau sekolah, mungkin pernah berpikir untuk kerja part-time agar bisa mendapatkan uang jajan tambahan, apalagi mahasiswa yang merantau jauh dari rumah. Saat ini ada banyak UMKM atau tempat kerja yang membuka lowongan kerja part-time. Sanak bisa cek di situs lowongan kerja atau media sosial yang membagikan informasi lowongan kerja part-time. Dari bekerja part-time, Sanak bukan hanya mendapat uang saku, tapi juga keuntungan lainnya. Kalau Sanak masih bingung apa itu kerja part-time, berikut ini akan aku jelaskan tentang 8 ide kerja part-time yang bisa Sanak coba. Apa aja? Yuk kita cek. Yang pertama adalah fotografer. Kerja part-time sebagai fotografer sangat cocok untuk Sanak yang punya hobi atau keterampilan fotografi. Sanak bisa mengambil pekerjaan sebagai fotografer pernikahan, tunangan, lamaran, ulang tahun, dan acara penting lainnya. Biasanya acara-acara ini dilakukan saat weekend atau libur, jadi kemungkinan besar angka Sanak mendapatkan uang lebih besar. Beberapa skill fotografer yang harus Sanak pelajari mungkin seperti kemampuan mengoperasikan dan menggunakan kamera, komunikasi secara efektif, berpikir kreatif, dan kemampuan menggunakan software foto editing dan kerjasama dengan tim, hingga menciptakan momen-momen potret. Yang kedua adalah penulis. Penulis atau content writer juga bisa menjadi peluang yang dapat Sanak coba untuk kerja part-time atau freelance. Sanak bisa melakukan banyak lowongan pekerjaan content writer pada part-time yang bisa dikerjakan secara remote. Sanak bisa menyicil menulis di sela-sela waktu kuliah atau ketika senggang. Selain waktu yang fleksibel, fee yang Sanak dapatkan dari setiap artikel juga terbilang lumayan. Beberapa skill yang perlu Sanak kuasai adalah yang pertama yaitu kemampuan menulis dengan berbagai gaya dan topik, lalu kemampuan riset yang mumpuni, lalu mampu mengedit tulisan, manajemen waktu, memahami dasar SEO, kemampuan memahami audiens, dan up to date dengan isu terkini. Yang ketiga adalah barista atau waiters. Seperti yang kita ketahui, kedai kopi ada di mana-mana. Nah, di kedai kopi atau kafe biasanya ada lowongan kerja untuk barista atau waiters. Untuk melamar pekerjaan ini, Sanak nggak harus mahir membuat kopi atau late art kok. Biasanya, Sanak akan diajari oleh pemilik usaha atau yang senior yang mencari pekerjaan. Maksudnya itu, Sanak bakalan di training terlebih dahulu, nggak langsung masuk ke dunia kerja. Nah, untuk lowongan kerja part-time ini, Sanak bisa cari di lowongan-lowongan daerah Sanak masing-masing. Beberapa skill barista yang Sanak harus kuasai adalah yang pertama, meracik kopi dengan kemampuan pelayanan, lalu pengetahuan tentang kopi, lalu ada komunitas yang baik kerjasama dengan tim alias teamwork, lalu multitasking, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kasir dan pramuniaga. Lowongan kerja part-time sebagai kasir atau pramuniaga atau penjaga toko juga bisa Sanak temukan di banyak situs lowongan kerja. Sanak bisa menjadi kasir di berbagai toko seperti toko buku, toko kelontong, minimarket, kafe, bahkan restoran. Untuk menjadi kasir, Sanak harus bersikap ramah dan bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Tugas kasir tidak hanya menerima transaksi aja loh. Berikut beberapa tugas seorang kasir. Pertama yaitu menerima dan proses pembayaran, lalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, juga memeriksa stok barang, ada juga yang memeriksa daftar harga barang, lalu melakukan penataan, lalu pemeriksaan dan mencatat data-data penjualan dan lain sebagainya. Yang kelima ada sales promotions, girl or boy. Kalau Sanak senang bertemu dengan orang banyak atau punya keterampilan komunikasi yang baik, nggak ada nih salahnya untuk coba
mencoba kerja part-time sebagai SPG atau SPB. Biasanya saat perusahaan meluncurkan produk baru atau event tertentu, maka akan mencari SPG atau SPB part-time untuk membantu mempromosikan bisnis atau produk mereka agar semakin dikenal. Beberapa skill yang harus dikuasai sebagai SPG atau SPB adalah yang pertama yaitu pengetahuan terhadap produk, lalu pengetahuan tentang persaingan atau kompetitor, lalu mengetahui tentang prospek manajemen waktu, mampu memahami pelanggan dan lain sebagainya. Yang keenam adalah penerjemah. Jika Sanak memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing yang mumpuni, nggak ada salahnya untuk mencoba jadi penerjemah. Nah, Sanak bisa menemukan lowongan part-time penerjemah di berbagai job portal, diterjemahkan oleh dokumen atau biasanya juga oleh penerjemah. Pekerjaan ini biasanya dilakukan di rumah karena kebanyakan sifatnya adalah remote working. Yang ketujuh ada kru WO atau IO. Akhir-akhir ini lagi banyak konser dan acara pernikahan. Kesempatan bagus untuk kerja part-time sebagai kru wedding atau event organizer. Posisi untuk kru ada beragam. Sanak bisa memilih yang bekerja saat hari acaranya saja atau gimana. Misalnya jadi keluarga pendamping pengantin, bisa jadi akan dibayar per event atau nominalnya lumayan. Kualifikasi yang diminta pun untuk menjadi IO atau WO itu nggak terlalu sulit dan kebanyakan hanya bekerja di hari-hari libur. Nah, beberapa skill yang perlu dikuasai, yang pertama yaitu pemecahan masalah atau problem solving, lalu ada negosiasi, lalu ada keterampilan komunikasi dan mendengarkan yang baik. Dan yang terakhir ada guru les privat atau tutor. Nah, kalau Sanak suka mengajar anak-anak dan punya keahlian atau menguasai bidang tertentu, kerja part-time jadi guru les atau tutor bisa jadi pilihan yang pas. Sanak bisa menjadi guru les untuk anak SD atau SMP sesuai dengan kemampuan Sanak. Jika guru les yang nggak selalu mengajar mata pelajaran sekolah saja, maka Sanak bisa menjadi guru les musik, menyanyi, mengaji, dan lain sebagainya. Jadi tutor adik-adik dari tingkat yang kecil ke yang dewasa. Beberapa skill yang perlu Sanak pelajari adalah pengetahuan tentang subjek yang diajarkan, komunikasi yang efektif, berpikir kreatif, problem solving, up to date dengan metode belajar dan mengajar, dan yang penting adalah sabar. Nah, cara mendapatkan pekerjaan part-time jika Sanak tertarik mencari pekerjaan part-time, berikut ada 3 cara yang bisa Sanak coba. Yang pertama, yaitu ikuti media sosial. Info lowongan kerja saat ini ada banyak media sosial yang menyediakan berbagai informasi lowongan kerja, baik itu full-time, part-time, magang, atau freelance. Sanak juga bisa mencari pekerjaan part-time ini dengan hashtag di Instagram seperti part-time Bandung atau part-time Semarang atau sebagainya, sehingga Sanak bisa menemukan informasi yang Sanak butuhkan. Bahkan ada beberapa akun yang muncul. Yang kedua yaitu mencari di situs lowongan kerja terpercaya. Selain di media sosial, Sanak bisa mendaftar di beberapa platform yang menyediakan kategori part-time seperti LinkedIn atau Glitz atau Indeed, Jobstreet atau job portal lainnya. Sanak juga bisa memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote di rumah. Keren. Yang ketiga yaitu bertanya kepada kenalan. Sanak juga bisa banget bertanya ke teman-teman atau senior atau junior bahkan tentang lowongan kerja part-time. Siapa tahu mereka punya informasi bahkan bisa merekomendasikan Sanak agar bisa diterima alias ada orang dalam. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya Sanak.